Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan dan kondisi sehat walafiat ya. Pada pagi ini terima kasih sebelumnya saya mengucapkan untuk Bapak dan Ibu peserta webinar untuk kehadirannya di Zoom meeting hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dokter kami selaku pembicara, yaitu Dr. Azimatul Karimah, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Baik, untuk hari ini, pada pagi ini acara webinar akan berdiskusi tentang permasalahan yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu untuk kali ini diskusi dengan judul Menua dan Bahagia. Untuk Bapak dan Ibu, saya dan juga mungkin keluarga kita mungkin akan istilahnya siapa juga yang istilahnya akan atau tidak mau apabila ketika kita menua itu kita akan dalam kondisi yang istilahnya mungkin sakit atau bagaimana ya, kita pasti yang namanya ketika kita berada di masa menua atau mungkin umurnya sudah bertambah, kita ingin di mana kondisi kita itu sehat dan juga bahagia. Nah, kali ini dan hari ini webinar yang akan dipandu oleh pemateri kita yaitu Dr. Azimatul Karimah, spesialis kedokteran jiwa, akan memaparkan banyak materi dan juga materi-materi menarik tentang menua dan bahagia. Sebelum dimulai untuk webinar pada pagi hari ini, saya mungkin dari Bapak atau Ibu ingin memberi informasi lebih lanjut kepada anggota keluarga atau kerabat agar bisa join dan mengikuti webinar pada hari ini. Baik, untuk pagi hari ini, sebelum dimulai webinarnya, saya ingin membaca sekilas atau memaparkan sekilas tentang pemateri kita, yaitu Dr. Azimatul Karimah. Baik, di mana Mbak Dewi mungkin bisa di-share screen tentang biografi singkat. Nah, baik, di sini Dr. Azimatul Karimah, spesialis kedokteran jiwa, konsultan, merupakan salah satu dokter lulusan dari universitas terkenal di Indonesia ya, yaitu Universitas Airlangga. Beliau itu merupakan dokter tetap di klinik kami juga. Jadi kalau misalnya nanti Bapak atau Ibu ingin konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi klinik kami ya. Untuk Dr. Azimatul Karimah ini sendiri merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa, di mana beliau mengambil spesialisnya pada tahun kelulusan yaitu 2009. Dan saat ini beliau juga merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga mulai dari tahun 2009 hingga saat ini. Nah, itu merupakan biografi singkat tentang Dr. Azimatul Karimah, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Untuk webinar pada hari ini, dengan topik-topik yang berbeda ya Bu ya, Bapak. Sebelumnya mungkin saya info juga untuk setiap 2 minggu sekali, klinik kami akan mengadakan webinar di mana nanti materi-materinya itu akan berganti-ganti. Jadi materi-materi yang akan diberikan pada webinar kami itu akan materi-materi yang istilahnya tentang kehidupan kita, tidak jauh-jauh dengan kehidupan kita saat ini. Tentang kesehatan pastinya ya. Jadi saya ingin menginfokan untuk Bapak Ibu untuk bisa mengikuti Instagram kami dan juga mungkin YouTube kami. Jadi nanti kalau misalnya ada Bapak atau Ibu yang ketinggalan untuk atau tidak bisa join pada hari ini karena mungkin bekerja atau mungkin ada urusan keluarga, mungkin Bapak sama Ibu bisa melihat video ini, video lengkapnya di YouTube kami.
Baik, selanjutnya tak lupa saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Devi Puspitasari, saya selaku moderator pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, setelah ini akan dimulai untuk pemaparan materi ya dari Dr. Azimatul Karimah. Dan saya menginfokan untuk Bapak dan Ibu, apabila nanti setelah beliau memaparkan materi dan Bapak Ibu ingin menanyakan tentang materi yang beliau sampaikan, Bapak Ibu bisa mengklik untuk raise hand atau mungkin bisa mencatat pertanyaan di kolom komentar, yaitu dengan format nama, underscore nomor telepon, underscore pertanyaan. Baik, mungkin cukup jelas Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan langsung waktunya ke Dr. Azimatul Karimah. Untuk Dr. Azimatul Karimah, sudah siap nggih, Dokter? Ya, terima kasih Mbak Devi. Ya, Saya siapkan slide-nya dulu nggih. nggih. Sehat walafiat nggih, Dokter, untuk hari ini? Nggih, baik. Terima kasih atas perkenalannya Mbak Devi. Mbak Devi ini salah satu perawat handal di klinik Dharma Husada Premier Bapak Ibu. Jadi kalau terkait dengan tindakan-tindakan kami para dokter pasti akan dibantu atau diasisteni oleh perawat-perawat yang ada di klinik. Saya akan memulai dan saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti seminar ini dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia. Tentunya kita ingin bahwa kebahagiaan kita ini bisa kita tularkan ke orang-orang di sekitar kita ya. Jadi sebetulnya itulah visi misi kenapa pagi ini saya mengusung tema tentang bahagia gitu. Dengan situasi pandemik selama 2 tahun terakhir ini memang kita diliputi dengan berbagai macam perasaan-perasaan yang macam-macam ya. Ada takut, ada sedih, ada kehilangan, ada segala macam. Jadi saya berpikir bahwa topik ini mungkin akan sangat kita butuhkan dalam rangka kita bisa melanjutkan kehidupan kita dengan cara yang lebih baik. Uh, Materi ini memang sebetulnya saya ingin khususkan pada kelompok lansia ya, kelompok orang-orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Mungkin mungkin kita berdua tidak masuk dalam kelompok ini ya Mbak Devi ya, atau belum ya, atau belum. Oke, Dokter. Ya, jadi eh, kami berharap bahwa Bapak Ibu yang masuk dalam golongan usia madya atau usia lansia ini bisa mendapatkan manfaat lebih ketika mengikuti webinar ini. Saya memulai dengan sebuah data ini dari Departemen Kesehatan ya, ini kayaknya data lama ya, bahwa tren jumlah populasi usia madya dan usia yang lanjut ini akan cenderung bertambah gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan bahwa di sekitar Bapak Ibu ini banyak orang-orang yang memilih menikah tapi nggak mau punya anak, atau memilih menikah punya anak tapi nggak mau banyak-banyak anaknya. Sehingga kalau kita lihat secara proporsi bahwa usia usia uh, anak-anak ya, usia balita atau usia anak-anak ini mungkin kedepannya akan pertumbuhannya akan lebih sedikit dibandingkan pertumbuhan usia lanjut atau usia madya. Dan kalau kita lihat dari tabel ini, kita bandingkan dari tahun 60-an ya, per 10 tahun. Dari 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, dan seterusnya. Kita lihat memang trennya cenderung bertambah. Gitu ya, cenderung bertambah. Jadi artinya bahwa populasi usia lanjut atau usia madya ini akan menjadi sebuah perhatian yang besar bagi kita di bidang kesehatan, bahwa nantinya mungkin ini sudah 30% lebih ya, bahwa populasi Indonesia ini adalah orang-orang di usia lanjut. Berikutnya saya akan bicara sedikit tentang siklus kehidupan Bapak Ibu. Jadi siklus kehidupan kita ini kan kita mulai ketika kita memulai membangun keluarga. Ya.
Pada saat kita menemukan jodoh kita, menemukan calon pasangan hidup kita, kita kemudian mulai berencana untuk membangun sebuah keluarga. Kita menikah, gitu ya. Kemudian kita mulai berpikir, oh ya, saya mau hamil nih. Kita mau punya berapa anak nih, gitu. Ada masa-masa kita bereproduksi, gitu ya. Kita punya anak bayi, anak balita, kemudian anak kita beranjak menjadi tambah besar menjadi remaja, kemudian kita mulai melepaskan anak-anak kita, ya, entah itu untuk menjalani pendidikan di kota yang lain, gitu ya, atau menjalani pekerjaan di kota yang lain, atau mungkin ini sudah mulai kita rasakan sejak anak-anak kita usia sekolah ya, misalnya di SMP yang SMP-nya boarding di pondok gitu ya, SMP, SMA. Jadi kita ada fase di mana kita ini meluncing anak-anak kita, melepaskan anak-anak kita. Kemudian anak-anak kita berlanjut sampai mereka menapai sebuah tahapan di mana mereka membangun keluarga sendiri gitu. Sehingga akhirnya eh, tadinya kita hanya tinggal dengan pasangan dan di akhir kita juga hanya tinggal dengan pasangan kita. Nah, sebetulnya disinilah fase-fase kehidupan kita yang normal kita jalankan dalam usia-usia lanjut atau usia-usia madya. Mari kita bicara sedikit tentang fase melepaskan anak-anak kita. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah ditinggalkan oleh anak-anak untuk menjalani pendidikan mereka, pekerjaan mereka, gitu ya. Artinya orang tua ini sudah mulai memikirkan saya mau apa nih setelah ini, gitu. Ya. Kemudian kita juga merasakan bahwa anak-anak kita yang tadinya kita perlakukan seperti anak kecil, justru kita sekarang yang sering meminta pendapat pada anak-anak kita, gitu ya. Jadi komunikasi orang-orang di usia madya ini cenderung menggunakan komunikasi secara dewasa bersama anak-anaknya. Dan kemudian kita beradaptasi kembali hidup berdua dengan pasangan kita. Atau kalau misalnya menantu kita, anak kita, cucu kita tinggal bersama kita, maka kita harus beradaptasi untuk tinggal bersama menantu dan cucu kita. Menantu yang tanda kutip dilahirkan oleh orang lain, dibesarkan oleh orang lain, dengan value-value, dengan nilai-nilai yang dibawa dari keluarganya dia masuk ke dalam rumah kita. Kemudian fase ini juga kita merasakan bahwa kemampuan kita akan mengalami penurunan, gitu ya. Ada penurunan karena faktor U gitu ya, karena faktor usia. Tadinya yang kita cenderung secara fisik itu energetik, tangkas, akas, giras gitu ya. Seiring dengan usia kita mulai merasakan perlambatan. Kita mulai merasakan mudah lelah. Kita tidak setangkas dulu. Kita tidak setangguh dulu gitu ya. Jadi ada beberapa perubahan yang kita rasakan ketika kita memasuki usia madya. Nah, perubahan-perubahan inilah yang membuat kita akan merasakan adaptasi-adaptasi. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya pasang foto keluarga ya? Kelihatannya kalau kita melihat foto keluarga di rumah itu seperti kita ingin menggambarkan kemegahan. Kita ingin menggambarkan kesejahteraan, kita ingin menggambarkan kebanggaan gitu ya. Bahwa saya punya keluarga yang sejahtera, mapan gitu ya, berkecukupan gitu, punya anak dan cucu yang bagus dan cantik gitu ya kalau orang Jawa bilang ya gitu. Tapi di sisi yang lain, ketika kita melihat foto keluarga ini, kita merasakan, oh rumah saya nggak serame dulu. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan begitu ya? Anakku limo tapi saiki gak ono kabeh gitu. Sekarang ada yang tinggal di Palembang, ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di luar negeri gitu ya. Jadi kita merasakan kayak ada kontradiksi bahwa di foto keluarga itu seolah-olah kita punya sesuatu yang lengkap gitu, tapi pada kenyataannya rumah ini jadi sangat tidak lengkap, jadi sepi. Nah, perasaan ini dinamakan emptiness syndrome sebetulnya Bapak Ibu. Jadi ketika pasangan orang tua
merasakan bahwa empty itu artinya kosong, nest itu sangkar ya Bapak Ibu. Jadi seperti eh, dua orang burung dewasa yang sudah punya anak-anak dan kemudian anak-anak itu pergi meninggalkan sarangnya, pergi meninggalkan sangkarnya. Nah, perasaan ini dinamakan emptiness syndrome. Jadi ketika orang tua ditinggalkan oleh anak-anaknya ada rasa sepi. Ada rasa oh saya tidak berarti seperti dulu. Saya tidak diperhatikan seperti dulu. Nah, ketika perasaan sepi ini menyelimuti kita, kita tentu saja harus beradaptasi dengan situasi ini, dengan situasi kesendirian, dengan situasi kehampaan, kosong gitu ya. Sepi, ya, sunyi, ya, terutama kalau malam hari ya. Sindroma ini biasanya akan sangat mengganggu ketika malam hari, ketika semua orang sudah pada tidur dan kita masih sulit untuk memulai tidur seperti itu. Ini adalah perubahan-perubahan yang dirasakan. Kemudian usia kita berlanjut, bertambah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun gitu. Ada perubahan lagi gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini adalah sindroma lansia gitu. Sindroma 5B. Saya geser begini supaya jenengan bisa lihat gitu. 5B itu apa aja? Ada budek, ada blawur, ada beser, ada bingung, ada bungkuk atau buyutan gitu. Ini orang-orang di usia lanjut mulai merasakan ini perlahan-lahan, gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan satu, dua, atau tiga sindrom gitu, gitu. Sudah mulai pandangan matanya menurun, kacamatanya makin tebal gitu ya. Kalau jarak bacanya tambah jauh, biasanya dulu dekat atau sekarang tambah jauh seperti itu. Secara psikologis, eh, orang-orang yang di usia lanjut ini juga mengalami perubahan. Jadi kemampuannya makin menurun. Ya, kemampuan fisiknya makin menurun. Dan seringkali keputusan-keputusan keluarga ini diambil alih oleh anak kita gitu. Seolah-olah kayak kita sebagai orang tua itu kok nggak punya hak bicara lagi ya gitu loh. Suara saya sudah kayak tidak berarti lagi untuk keluarga ini. Kemudian mempunyai tata nilai bijak atas pengalaman menjadi orang tua. Nilai-nilai yang kita bawa, yang kita ajarkan pada anak-anak kita itu sekarang sedikit bergeser dengan kemajuan zaman, gitu ya. Kemudian perasaan hampa karena ada rasa kehilangan, karena emptiness itu tadi. Rasa kehilangan itu tidak hanya kehilangan anak-anak ya. Semakin bertambah usia kita, kita mulai satu persatu mendengar di WhatsApp grup SMA gitu ya, di WhatsApp grup alumni gitu, SMP, kuliah dan lain sebagainya. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah teman kita, Bapak X di alumni SMA atau SMP berapa seperti itu. Kita banyak sekali mendengar berita kehilangan, berita duka cita. Ini bukan sesuatu yang mengenakkan gitu ya Bapak Ibu. Bisa jadi mungkin yang meninggalkan kita ini adalah orang-orang yang dulu sangat dekat dengan kita. Bisa jadi mereka yang meninggal lebih dulu ini adalah orang-orang yang pernah ada ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan hidup. Seperti itu. Jadi ada rasa duka yang mendalam dan bisa jadi itu akan muncul beberapa kali dalam satu tahun karena berita-berita itu silih berganti. Kemudian pada fase usia lanjut itu memang orientasi kita memang orientasi apa ya, mempersiapkan akhir hayat gitu nggih. Jadi kita orientasi kita mungkin sudah tidak lagi keduniawian, kita mulai banyak beribadah, kita lebih dekat dengan rumah-rumah ibadah, gereja, masjid, pengajian ya, majelis taklim dan lain sebagainya. Orientasi kita adalah untuk mereview kembali kehidupan kita. Apa yang sudah pernah saya lakukan, apa yang belum pernah saya lakukan, apa yang sudah saya capai dan apa yang belum pernah saya capai. Jadi kita sering meninjau ulang ya, mereview kehidupan kita di masa lalu. Dan ini fase yang normal ya Bapak Ibu yang dialami orang-orang di usia lanjut. Nah,
Tantangan berikutnya adalah orang-orang di usia madya. Jadi kalau menurut WHO, Bapak Ibu, usia lanjut itu ternyata usia 65 tahun ke atas. Jadi jenengan yang belum berusia 65 tahun, insya Allah jenengan belum tua. Ya, jadi yang berusia kurang dari 65 tahun kami mengatakan bahwa ini adalah usia dewasa yang matang. Tapi sayangnya ketika jenengan berumur 50-an di mana kematangan emosi itu adalah berada pada fase puncak, jenengan sudah keburu pensiun. Nah, ya, keburu pensiun umur 55, umur 58 itu sudah pensiun. Padahal kita merasa bahwa performa kita ini lagi baik-baiknya gitu. Ada dorongan ingin menjadi muda kembali gitu. Di mana kita mungkin berharap bahwa kondisi fisik kita seprima atau stamina kita sebaik yang dulu. Atau mungkin secara membuat keputusan, secara apa ya, emosional kita ini boleh dibilang bahwa orang-orang di sekitar kita mengatakan kita ini bijaksana gitu. Dan kita masih nggak mau kehilangan itu. Disinilah awal mulanya lahir yang namanya post power syndrome gitu. Post power syndrome itu dimana kita merasa bahwa kita punya power, kita punya kekuatan akal, mental, emosional, fisik yang mungkin masih belum menurun sekali. Tapi kita terpaksa di-cut, tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk performa, untuk menunjukkan kelebihan atau kemampuan kita. Nah, secara definisi post power syndrome itu sebetulnya sindroma kehilangan juga nggih Bapak Ibu. Jadi post power syndrome itu termasuk sindroma kehilangan juga. Kita kehilangan apa? Kita kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan jabatan. Ya, kita mengalami perubahan status sosial ekonomi gitu. Post power syndrome ini dipengaruhi oleh misalnya kita berada pada jabatan yang kebetulan di usia ini adalah jabatan yang sangat tinggi gitu di kantor atau manajer lah ya, level manajer atau up manager seperti itu. Kemudian di level ini karena kita punya jabatan, kita punya power untuk memerintah orang. Kita punya power untuk memberikan arahan, menginstruksikan orang lain. Dan orang-orang dengan post power syndrome ini memang cenderung akan dihormati. Lalu tiba-tiba itu di-cut. Ya, diputus dari kehidupan kita. Bisa Bapak Ibu bayangkan ini sesuatu yang menyakitkan ya. Diputus dari situasi di mana kita sendiri masih merasa mampu. Post power syndrome itu memang penyebabnya ya pastinya ya karena pensiun seperti itu ya. Tapi ada juga penyebab internal dari post power syndrome. Bisa jadi memang kita merasa harga diri kita. Kita kehilangan harga diri kita ketika kita pensiun. Kita mulai kehilangan fungsi-fungsi kita, daya pikir kita. Di mana itu dulu menjadi kebanggaan kita. Bisa jadi mungkin Bapak Ibu dulu pernah mendapatkan penghargaan di pekerjaan, menjadi the best employer gitu ya, mendapatkan kalau di pegawai negeri itu karya Satya Lencana gitu ya karena pengabdian kita di kepegawaian ya. Bisa jadi mungkin post power syndrome itu juga adalah perasaan kehilangan gitu. Karena kita di kantor mungkin punya grup yang sangat kompak gitu ya. Grup yang handal untuk menyelesaikan masalah-masalah di kantor. Tapi faktor yang lain adalah bisa jadi dalam post power syndrome itu kita kehilangan sumber penghasilan utama kita. Nah, ini sering dialami oleh orang-orang di usia madya dan usia lanjut. Ini adalah gejala-gejala post power syndrome Bapak Ibu. Ada rasa kehilangan, sedihnya tapi berkepanjangan kalau di sini. Ya, ada rasa hampa, rasa cemas, kehabisan energi, lelah, bawaannya mudah capek. Saya nggak melakukan apa-apa kok saya gampang capek ya, seperti itu. Ada rasa kehilangan kesenangan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang terbiasa olahraga bersama teman gitu ya. Ada klub badminton, ada klub golf ya, ada klub sepedaan bersama bapak-bapak atau orang-orang kantor gitu ya. Sekarang jadi tidak tertarik lagi untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian ada gangguan tidur ya, gangguan makan, sulit berkonsentrasi, ada rasa bersalah, rasa tidak berharga, mudah tersinggung dan marah. Ini terutama pada laki-laki yang post power syndrome ya Bapak Ibu.
Kalau pada perempuan biasanya lebih sering menangis dan murung ya. Jadi lemes, tidak bertenaga. Nah, saya sedikit mengajak Bapak Ibu bicara tentang biologi sedikit saja, nggak banyak-banyak. Kita tadi sudah membahas tentang apa sih tantangan orang-orang yang hidup di usia madya dan usia lanjut. Ya, banyak sekali tantangannya dari keluarga, dari pekerjaan, dari diri sendiri. Pertanyaannya, sebetulnya bahagia kita itu letaknya di mana sih di badan kita, Bapak Ibu? Ya. Apakah hati kita itu ada di jantung? Ya, yang berdenyut setiap hari. Atau yang disebut hati bahagia itu ada di liver, di sebelah kanan perut kita. Pikiran kita, dokter. Betul sekali, Ibu. Jadi, saya setuju sekali bahwa pusat happy, pusat emosi, pusat kebahagiaan kita itu ada di kepala kita. Saya sedikit menunjukkan mungkin buat Bapak Ibu yang bukan dari latar belakang kesehatan atau psikologi ya Bapak Ibu. Jenengan kalau perso otak sapi nggih. Ini yang bagian keriting-keriting itu yang warna merah, kuning dan biru seperti otak sapi. Itu adalah otak area berpikir kita. Jadi yang keriting-keriting di permukaan pinggir-pinggir kepala kita ini adalah area berpikir kita. Area kendali pikiran, area kendali motorik, gerak tangan, kaki, dan sebagainya. Gitu. Pada lapisan dalam di kepala kita, jenengan bisa lihat area A ini, nggih. Ada organ yang di tengah ini tidak keriting. Bentuknya seperti polong-polongan. Nanti ambil makanannya, Ibu coba beri gorengan. Jadi ya. Area yang tengah ini adalah pusat emosi kita, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita merasakan bahagia, kita merasakan sedih, kita merasakan cemas, itu ternyata tempatnya adalah di tengah-tengah kepala kita. Gitu. Ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat bahwa area feeling dan area thinking itu kan jejeran, ya, bertetangga. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa ketika emosi kita kurang baik, pemikiran kita jadi kurang baik. Sebaliknya, ketika kita berpikir positif, emosi kita jadi positif. Jadi ini adalah reaksi bolak-balik antara pikiran dan perasaan, pikiran dan perasaan, pikiran dan perasaan, seperti itu. Jadi secara garis besar kita perlu menyepakati bahwa area emosi, pusat emosi kita ada di otak. Gitu, nggih? Saya lanjutkan. Nah, pertanyaannya begini. Apa sih yang bikin kita happy gitu? Oh, bisa jadi kita happy karena kita punya rumah sendiri, rumahnya besar, kita bisa menghidupi anak-anak kita, cucu-cucu kita ada di dalam rumah, ternyata belum tentu bukan rumah. Bisa jadi mungkin karena genetik. Saya dilahirkan dari bapak ibu yang periang, suka senang-senang, bisa jadi. Bisa jadi karena situasi kita lagi baik-baik saja, kita happy. Tapi ternyata ada 40% yang lain yang membuat kita happy. 60% itu terkendali, tapi 40%-nya tidak terkendali. Halo, Sir. Tidak bisa bahagia. Hei, apa, Sir? Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang lain untuk di-unmute dulu ya. Di-mute ya. Baik. Jadi ternyata di-mute dulu, nggih. 40% yang membuat kita happy